Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Bagi namanya yang terpanggil, mohon mengangkat tangan dan membilang kata hadir. Baik, yang pertama, Khaira Izati. Yang kedua, Nurmala Sari. Yang ketiga, Huria Afika Zahira. Alhamdulillah semuanya hadir pada minggu ini ya. Baik, siapa yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ya, benar. Materi kita pada minggu lalu yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu terbagi menjadi dua, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Siapa yang masih ingat apa itu masalah ekonomi klasik dan apa itu masalah ekonomi modern? Ya, ini malah dipersilahkan. Ya, benar. Masalah ekonomi klasik itu yaitu aliran ekonomi klasik yang menjelaskan bahwa masalah pokok ekonomi terdiri atas tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, distribusi, dan konsumsi ini harus berjalan dengan baik agar terciptanya kemakmuran masyarakat. Sedangkan masalah ekonomi modern yaitu masalah ekonomi yang tidak jauh berbeda dengan masalah ekonomi klasik tadi. Terdiri atas tiga pokok ekonomi, yaitu yang pertama yaitu barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut dan untuk siapa barang dan jasa tersebut akan diproduksi. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang apa saja itu masalah dalam ekonomi klasik. Ada yang tahu apa itu masalah-masalah yang ada di ekonomi klasik? Baik, belum ada yang tahu ya. Ibu akan menjelaskan, yaitu yang pertama, permasalahan produksi. Permasalahan produksi dihadapi produsen dalam teori ini menyangkut permasalahan mengenai cara memproduksi barang dan jasa. Masalah ini membahas mengenai jenis barang yang akan diproduksi dan untuk siapa barang yang akan diproduksi. Sedang yang kedua yaitu distribusi. Distribusi yaitu kegiatan yang diupayakan untuk menyalurkan barang dan hasil produksi dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi, yaitu segala tindakan yang tujuannya menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang. Baik, masalah selanjutnya kita akan membahas tentang masalah ekonomi modern. Adapun masalah dalam ekonomi modern itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama what, yang kedua wo, dan ketiga for whom. What itu yaitu berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi. Penentuan jenis, jumlah barang yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua wo, yaitu berkaitan dengan teknik produksi yang diterapkan produsen dalam setiap produksi. Dan yang ketiga for whom, yaitu berkaitan dengan segmen pasar dari produksi tersebut. Segmen pasar diartikan sebagai usaha mengelompokkan pasar dari yang bersifat heterogen menjadi bagian pasar yang bersifat homogeni. Baik, yang selanjutnya kita akan memasuki yaitu tentang berbagai macam. Baik, sistem ekonomi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran. Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi tradisional? Ya, sistem ekonomi tradisional itu yaitu sistem ekonomi yang menitikberatkan pada kebiasaan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Sedangkan sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana pemerintah memberikan kekuasaan kepada perseorangan atau pihak swasta untuk menjalankan kegiatan produksi dan konsumsi menurut pertimbangannya. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat di mana sistem ekonomi ini menitikberatkan kepada kekuasaan pemerintahan dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran.
Sistem ekonomi campuran ini menitik beratkan antara interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari masing-masing sistem ekonomi tadi. Yang pertama, ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional yaitu yang pertama, masih menggunakan teknologi yang sederhana. Yang kedua, hidup tergantung kepada alam. Yang ketiga, masih menggunakan barter dalam sistem perdagangannya. Yang keempat, belum ada pembagian kerja. Dan yang kelima, jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Baik, yang kedua kita akan membahas ciri-ciri tentang sistem ekonomi liberal. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal yaitu yang pertama, alat produksi dikuasai oleh perseorangan. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur tangan dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga, modal sangat berperan penting dalam perdagangan perekonomian. Yang keempat, terjadinya persaingan dalam masyarakat. Yang kelima, semua sumber produksi dikuasai oleh masyarakat. Yang keenam, semua kegiatan ekonomi yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, hak individu sangat dijunjung tinggi. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri sistem ekonomi terpusat. Yang pertama, kegiatan produksi diawasi secara terpusat. Yang kedua, sumber ekonomi dikuasai pemerintah. Yang ketiga, jenis pekerjaan ditentukan oleh pemerintah dan harga ditentukan oleh pemerintah. Dan yang keempat, hak perorangan tidak diakui. Baik, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri tentang sistem ekonomi campuran. Baik, adapun sistem ekonomi campuran itu terbagi menjadi 3 ciri-cirinya. Yang pertama yaitu tatanan ekonomi merupakan perpaduan pasar dengan pusat. Yang kedua, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan persaingan yang sehat. Yang ketiga, inisiatif kreativitas potensi individu dikembangkan. Baiklah, sampai di sini apakah ada anak-anak ibu semua yang ingin dipertanyakan? Apakah anak-anak ibu semuanya sudah paham atas materi yang ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah, jika sudah, berarti pertemuan minggu ini ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akan memberi tugas untuk anak-anak ibu semua yaitu tentang macam-macam perekonomian yang ada di Indonesia. Minggu depan akan ibu tagih tugas tersebut dan akan ibu berikan sanksi bagi yang tidak memberikan tugas. Baik, jika sudah mengerti, ibu akan akhiri sampai di sini pertemuan kita. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.